Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, kita mulai ya pembelajaran tematik hari ini. Sebelumnya, sebelum pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kali ini kita masih pada tema 6, subtema 2, dan pembelajaran 3. Kita langsung mulai saja ya. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan terakhir ada Konghucu. Keenam agama ini memiliki tempat ibadahnya dan memiliki hari-hari kebesaran. Sekarang kita akan membahas tempat ibadah, nama tempat ibadah dari masing-masing agama. Kalau Islam, pasti kalian sudah tahu tempat ibadahnya adalah masjid. Dan Kristen dan Katolik itu tempat ibadahnya bernama gereja. Hindu tempat ibadahnya yaitu pura. Sedangkan Buddha yaitu wihara. Yang terakhir Konghucu yaitu tempat ibadahnya kelenteng. Semester kemarin kita juga sudah membahas 6 agama yang ada di Indonesia ini. Di sini juga sudah memberikan gambaran tentang tempat ibadahnya. Oke, walaupun kita berbeda-beda, memiliki keragaman agama dan tempat ibadah, kita harus bersikap saling menghargai agar terciptanya persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita saling menghargai, tentunya kehidupan akan menjadi rukun dan suasananya menjadi nyaman. Bagaimana caranya atau tingkah laku kita, perilaku kita agar melakukan persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, misalkan bahas ini. Ini gambar apa? Pernah lihat kalian? Ya, ini di sisi ini. Di sini ini adalah gereja katedral. Dan di sini Masjid Istiqlal. Ya, gereja katedral sama Masjid Istiqlal itu bertempat di Jakarta. Pada pemerintahan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, beliau melakukan sayembara yaitu membuat desain Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ini dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Fredrik Silaban. Dan pembangunan masjid ini dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka dan digunakan pada tahun 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia. Oke. Sedangkan Masjid Katedral adalah gedung di mana tempat ibadahnya umat Katolik. Jadi masjid dan gereja ini saling berdampingan. Jadi tempatnya itu satu kompleks, saling berdampingan, berdekat-dekatan. Dan kedua gedung ini merupakan simbol toleransi dan persatuan yang ada di Indonesia karena mereka hidup berdampingan, bertempat berdampingan.
walaupun berbeda, saling menjaga kerukunan dalam beribadah. Ini sikap atau perilaku agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Jadi kalau kalian mempunyai teman yang berbeda agama, ingin beribadah, kalian harus menghormatinya. Terus, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ini agama ya. Jadi kalau mau main, terus temanmu ada beda agama, terus nggak diajak main, itu nggak boleh. Jadi kalau main, walaupun beda agama, kita bareng-bareng gitu. Terus tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kalau memang itu ya udah agamanya Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Jadi tidak usah memaksakan agama kepada orang lain. Oke, kita lanjut ke persebaran hasil pertanian. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Dan karakteristiknya ada dataran rendah, dataran tinggi, sama ada pantai. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita akan lihat persebaran hasil pertaniannya. Ada hasil pertanian padi, kedelai, jagung, ubi, kacang, atau ubi kayu atau singkong. Di sini kalian bisa baca pertanian yang membudidayakan jagung. Itu wilayah persebarannya ada di Pulau Jawa, Pulau Madura, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi. Persebaran hasil perkebunan. Hasil perkebunan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik alam seperti teh, kopi, itu tumbuh di dataran tinggi, kelapa sawit tumbuh di sekitaran pantai, karet itu bisa tumbuh di dataran rendah. Seperti kelapa tadi hidup di dataran, hidup di pantai, tumbuh di pantai. Terus ada lada persebarannya ada di Pulau Bangka, Kalimantan Barat. Jadi ini lada itu dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Ada juga yaitu coklat. Hasil persebaran peternakan dan perikanan. Ada sapi, kambing, ayam, itik, kuda. Dan ada di persebaran hasil perikanan ada perikanan pantai, ada laut dalam, perikanan darat. Di hasil laut ini ada namanya mutiara. Mutiara ini dimanfaatkan untuk bahan perhiasan. Kalian pernah lihat mutiara? Nanti kalian search mutiara. Jadi ada kayak cangkang gitu. Jadi mutiara itu bukan tersebar wujud lingkaran gitu kayak kelereng, bentuknya kayak kelereng. Dia itu terdapat di kayak hewan gitu, namanya lupa, nanti kalian search di Google. Persebaran hasil kehutanan ada kayu jati, meranti, aksia, cendana, eboni, sama rotan.
pada Nusa Tenggara Timur itu banyak hasil hutannya itu memproduksi kayu cendana. Oke. Sekarang cara penekanan saat mendeklamasikan puisi. Kemarin kalian sudah tahu langkah-langkah cara-caranya mendeklamasikan. Sekarang gimana memberikan penekanan dan kenapa sih apa sih fungsi dari penekanan? Penekanan ini fungsinya agar pendengar puisi memahami bahwa kata yang dibaca dengan penekanan tersebut kata yang penting dalam puisi. Dan makna dalam puisi juga dapat tersampaikan kepada pendengar. Oke. Nanti setelah ini kalian akan melihat video cara mendeklamasikan puisi. Di situ ada penekanan-penekanan dalam puisi. Oke, terima kasih penjelasan dari Miss Nindi. Semoga bermanfaat. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Subagyo Sastro Wardo. Aku adalah dia yang dibesarkan dengan dongeng di dada bunda. Aku adalah dia yang takut gerak bayang di malam gelap. Aku adalah dia yang meniru Bapak menghisap pipa dekat meja. Aku adalah dia yang menyanyikan jadi seniman, melukis keindahan. Aku adalah dia yang berteriak merdeka sebelum ditembak mati. Aku adalah dia. Ingat, aku adalah dia.